Shalom saudara-saudari dimanapun kita berada. Mari kita mulai MPD GPO, Malam Puji dan Doa. Malam ini dengan membaca kitab Mazmur 108 ayat 1 sampai yang ke-6. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Puji syukur pada Tuhan kalau kita masih bisa bertemu bersama-sama, meskipun pertemuan kali ini tidak seperti biasanya. Kita semua sadar dalam kondisi yang tidak menentu ini akan berdampak pada semua kegiatan. Mungkin kita merindukan ke sekolah. Kita merindukan ke gereja. Mungkin di saat-saat ini kita juga akhirnya merasakan betapa kita merindukan pergi ke kantor. Akan tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Siapapun kita, apapun yang terjadi pada saat ini, status kita adalah sama, bahwa Tuhan mengambil kita menjadi anaknya. Bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan, kita semua diberikan kesehatan, pekerjaan, dan kasih Allah selalu baru setiap hari. Karena Allah itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita angkat pujian medley bersama-sama. Allah itu baik dan kasih setianya tak berkesudahan. Kasih
Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu kalau kami bisa bersama memuji dan memuliakan Engkau. Dalam keadaan apapun, keadaan yang tidak menentu, ini kami datang memohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan kemurahan-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang bertahta atas hidup kami dan berikan setiap kami kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Hanya Engkau saja ya Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau yang memimpin MPD ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita tahu bahwa hal-hal yang terjadi setiap harinya di dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari belakangan ini, setiap kita membuka mata, bangun tidur, kita ingin tahu bagaimana kondisi COVID terkini di negara Singapura, Indonesia, bahkan dunia. Berapa pertambahan kasusnya? Berapa persen fatality rate-nya? Berapa orang yang sudah recover? Semua informasi, seolah-olah kita jadi merindukan informasi tersebut. Informasi mengenai COVID. Lebih dari banyak hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Pertanyaan bagi kita, apakah kita rindu bersekutu dengan Dia? Mazmur 84 ayat yang kedua sampai ketiga mengatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jemaat sekalian, mari kita ungkapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita. Betapa kita merindukan bait Tuhan, bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Satu hal yang kurindu.
Kami datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh rindu untuk menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang layak disembah. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami angkat lagu, ku nyanyi haleluya.
bagi hidup kita semua. Dia hebat, yang terus bekerja membentuk kita, membuat tingkah laku kita. Mungkin kita rindu untuk mengubah tingkah laku kita. Kita rindu untuk hidup diubah oleh Kristus. Lebih rendah hati, tidak mudah tersinggung, bijaksana, dan hidup seperti Kristus. Jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan mengangkat pujian, ubah hatiku. Selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah keterbatasan, kami tetap diberi kemungkinan untuk bisa merenungkan bagian firman Tuhan yang kami tahu akan menjadi perbedaan bagi kehidupan kami pada waktu kami sungguh-sungguh memperhatikannya dan kami sungguh-sungguh melakukannya. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini memberikan pengaruh bagi cara berpikir kami tentang kebenaran. Kami menyerahkan pendengaran kami ke dalam tangan Tuhan dan juga hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku,
orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa nasihat utamanya adalah hendaklah kamu hidup berpadanan dengan panggilan. Berpadanan artinya sama, artinya sesuai dengan panggilan. Ini merupakan konsekuensi atau akibat logis dari sebuah panggilan, dan dengan demikian orang memiliki status yang baru. Misalnya ketika ada seseorang di Singapura dipanggil untuk masuk dalam NS atau National Service, dan kemudian dia menerima panggilan itu. Begitu dia menerima panggilan tersebut dan masuk dalam NS, maka cara hidupnya akan berubah. Kenapa berubah? Ya karena dia memiliki status yang baru sesuai dengan panggilan tersebut. Demikian juga dengan orang percaya. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Dengan demikian, dengan status baru itu, kita seharusnya menunjukkan sikap sebagai anak terang dan bukan menjadi orang-orang yang sama sebelum kita dipanggil. Kita harus berbeda dengan kehidupan yang ada di dalam kegelapan. Nah, di dalam teks ini ada beberapa karakter yang disebut secara khusus. Mungkin penyebutan tersebut berkenaan dengan persoalan atau masalah di jemaat. Itu biasanya cara Paulus dalam surat-suratnya. Atau juga merupakan nasihat umum dalam sebuah komunitas orang percaya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam komunitas orang percaya, seringkali muncul persoalan, muncul perselisihan. Dan kebanyakan persoalan tersebut muncul karena ketidakdewasaan karakter atau karena kurangnya karakter tertentu di dalam komunitas tersebut. Kalau kita membaca bagian tersebut, kita menemukan bahwa untuk mendasari nasihat-nasihat tersebut, mereka diingatkan atau jemaat diingatkan kepada yang namanya kesatuan. Di sana ada banyak kata-kata satu panggilan, satu pengharapan, mereka menjadi satu tubuh. Nah, dengan mengingatkan bahwa mereka adalah satu, sesungguhnya mereka diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya hidup rukun dalam sebuah komunitas dengan tujuan yang sama, dengan standar yang sama, dengan pola pikir yang sama. Nah, kemudian karakter-karakter yang disebutkan berikutnya adalah karakter yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan komunitas. Karakter yang dibutuhkan untuk membuat sebuah komunitas tetap harmonis. Dikatakan di bagian tersebut, hendaklah kamu mewujudkan kasihmu dengan cara saling membantu. Jadi, saling membantu adalah perwujudan kasih. Kalau seseorang mengatakan saya mengasihi, maka wujud nyatanya adalah keluarnya pertolongan atau bantuan untuk orang lain. Mengapa saling membantu ditekankan di bagian tersebut? Karena jelas sekali dalam sebuah komunitas, setiap orang itu unik. Setiap orang memiliki kelemahan, namun juga kekuatan. Di dalam sebuah komunitas, tidak ada satu orang pun yang sempurna dan tanpa kekurangan. Demikian juga, dalam sebuah komunitas, tidak ada seorang pun yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Setiap kita saling membutuhkan. Nah, di dalam kaitan dengan kasih, komunitas, saling membantu tersebut, maka diperlukan karakter-karakter khusus. Ada banyak karakter Kristen, namun khususnya Paulus menyebut beberapa karakter untuk membangun kesatuan jemaat, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, kali ini saya tidak akan menerangkan satu persatu arti dan kemudian membedah dengan rinci masing-masing karakter tersebut. Saya mengajak kita justru untuk membayangkan apa yang terjadi kalau orang atau komunitas tidak memiliki sifat-sifat tersebut atau tidak memupuk sifat-sifat ini.
Mari kita bayangkan diri kita masing-masing. Seandainya kita adalah orang-orang yang tidak berkembang dalam karakter-karakter tersebut. Seseorang yang tidak rendah hati, kita akan sebut dengan seseorang yang sombong. Sombong ini berbeda dengan bangga. Bangga kadang-kadang adalah hal yang positif atau paling tidak netral. Bangga adalah seseorang yang bersyukur mengenali kemampuan, kelebihan, atau pencapaian yang Tuhan izinkan di dalam dirinya. Bangga adalah perasaan mengerti bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih yang dapat dia syukuri, dan syukur itu kembali kepada Allah. Namun kebanggaan yang berlebih bisa dengan cepat menuju kepada kesombongan. Kesombongan artinya saya memiliki kelebihan dan saya terganggu apabila saya melihat orang lain juga mempunyai kelebihan. Kesombongan biasanya diwujudkan dengan tidak mudah untuk mengakui kelebihan orang lain, tidak mudah untuk memuji orang lain. Dengan demikian, dia cenderung untuk mengurangi kelebihan orang lain dengan cara misalnya mencari kelemahan orang lain, atau tidak suka bekerja sama, sulit untuk ada dalam sebuah kelompok. Karena dia tahu bahwa kalau kelompok tersebut berhasil, maka keberhasilannya akan berkurang dan dibagi dengan orang lain. Orang yang sombong merasa saya lebih penting atau saya paling penting dan saya tidak butuh orang lain. Orang yang sombong tidak suka ditunjukkan kelemahannya atau kekurangannya. Orang yang sombong tidak mudah untuk meminta maaf. Orang yang sombong ada orang yang sulit belajar dari orang lain. Orang sombong adalah seorang pembelajar yang buruk, seseorang yang tidak teachable. Nah, mari kita memperhatikan, apakah dalam hal tertentu kita sebetulnya menunjukkan ciri orang-orang yang sombong, yang tidak rendah hati. Orang rendah hati yang tidak rendah hati, orang yang sombong, adalah seseorang yang sangat mudah untuk menimbulkan persoalan, kesulitan dalam sebuah komunitas. Perpecahan biasanya diawali atau tidak akan mudah selesai ketika masih banyak orang yang tidak rendah hati. Tidak mudah mengakui kesalahannya, tidak mudah untuk meminta maaf, namun juga tidak mudah untuk memberikan maaf. Karena itu Paulus berkata bahwa hendaklah kita rendah hati untuk membangun kesatuan di dalam jemaat. Perhatikan, kalau dalam komunitas yang dimana kita terlibat, entah di gereja, entah di persekutuan, komisi, tim, kepanitiaan, ketika ada benturan, ketika ada gesekan, ketika ada persoalan, apakah kita adalah orang yang mengambil kontribusi, memberikan pengaruh bagi persoalan tersebut? Kita menjadi orang yang tidak mudah untuk berdamai karena kesombongan kita. Kemudian di bagian berikutnya, Paulus juga berkata tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini menarik sekali. Seringkali orang berpikir orang yang lemah lembut adalah orang yang memang lemah. Orang yang tidak tegas. Orang yang tidak memiliki semangat untuk mengatakan apa yang salah. Sebetulnya lemah lembut yang dimaksud oleh Alkitab tidak seperti itu. Dalam bahasa aslinya praotes itu tidak mengandung pengertian takut atau tidak bersemangat dan sebagainya. Seringkali kalau orang berkata lemah lembut artinya tidak punya kekuatan, mudah patah, itu salah. Karena seringkali lemah lembut yang dimaksud di Alkitab itu berarti justru lentur, mudah dibentuk. Lembut bisa berarti merunduk tanpa patah. Coba bayangkan ada pohon mangga yang berbuah sangat lebat. Ada satu ranting yang di dalamnya ada sekitar 5 atau 6 buah mangga yang besar. Ranting itu akan merunduk, akan bengkok. Namun ranting tersebut cukup kuat untuk menahan beban beberapa mangga yang besar. Itulah lemah lembut yang dimaksud oleh Alkitab. Praotes menggambarkan kekuatan yang disatukan di dalam kelembutan. Ada sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kelembutan ini. Saya pernah melihat di sebuah tayangan televisi bagaimana penguin ketika induk penguin itu bertelur, kemudian yang harus mengeraminya adalah sang jantan. Nah, kita membayangkan mengapa telur perlu dierami, tentu supaya menetas,
Supaya menetas, telur perlu dierami, diberikan kehangatan yang cukup supaya menetas. Namun kita juga tahu penguin tinggal di kutub, di mana dingin dan seringkali alas bawahnya adalah salju. Jadi bagaimana mungkin untuk memberikan kehangatan di tengah-tengah kedinginan? Maka harus dibutuhkan kehangatan yang cukup. Dan penguin sanggup untuk mengerami dengan tepat. Artinya dia akan mengerami dengan memberikan tekanan yang cukup supaya hangat tubuhnya sampai kepada telur. Namun tidak boleh terlalu keras sehingga telur tersebut pecah. Kelemah lembutan induk burung adalah kelemah lembutan yang cukup dengan tekanan tertentu, namun kelembutan tertentu. Teladan nyata dari kelemah lembutan jelas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut." Namun kita juga pernah membaca dan mengetahui fakta bahwa Tuhan Yesus yang sangat lemah lembut itu pernah sekali waktu sangat keras, bahkan emosional. Dia menjungkir balikkan meja para pedagang di bait Allah. Itu menunjukkan kemarahan yang menyala-nyala. Namun kita mengerti bahwa kemarahan tersebut adalah kemarahan yang terukur. Dia keras, dia tegas dalam membela kebenaran dan mengajarkan kebenaran. Tapi dia adalah seorang lemah lembut. Dengan demikian, kelemah lembutan yang pada porsinya dan digabung dengan ketegasan yang pada porsinya, itulah yang dimaksud dengan kelemah lembutan. Mari kita melihat apakah kita terus belajar untuk memiliki kelemah lembutan seperti yang dimaksud oleh Alkitab ini. Atau kita terlalu jauh ada di dua kutub. Mungkin kita adalah orang yang saking lemah lembutnya, kita tidak akan mengatakan apapun mengenai kesalahan. Kita bungkam dengan kebenaran yang dibengkokkan. Kita tidak sanggup dan tidak bersedia menegur orang yang hidupnya tidak tepat. Kita menjadi orang-orang yang berkompromi dengan kesalahan dan dosa. Atau kita adalah orang yang karena ingin tegas maka kita terlalu keras. Setiap kekurangan, setiap ketidakberhasilan, setiap kesalahan betapapun kecilnya, kita terlalu mudah untuk meledak dan marah tidak pada porsinya. Kita membuat orang-orang menjadi takut untuk belajar. Kita membuat orang-orang menjadi patah semangat, membuat orang menjadi frustrasi. Karena setiap ketidakberhasilan akan berhadapan dengan kemarahan yang terlalu menyala-nyala. Seringkali dalam sebuah organisasi, ketidakmampuan menggabungkan antara kelemah lembutan dan ketegasan yang tepat itulah yang juga seringkali menimbulkan perpecahan atau kepahitan. Ada orang yang di dalam kesempatan belajarnya atau baru mulai pelayanan mendapatkan teguran yang melebihi batas, mendapatkan perlakuan yang tidak membuat dia merasa nyaman untuk belajar lagi. Atau ada ketidaktegasan, ada banyak kesalahan, ada banyak ketidakbenaran di dalam komunitas. Namun untuk menjaga perasaan orang semata-mata, kita tidak memberitahukan, kita tidak menegur, kita sungkan dan seterusnya. Mari kita melihat apakah kita juga adalah orang-orang yang berkembang dalam dua karakter tersebut. Tema kita adalah hari ini, be humble, be gentle. Hendaklah kita rendah hati, hendaklah kita lemah lembut. Kedua sikap ini, kedua karakter ini harus kita akui ada karakter-karakter yang sulit untuk dicapai dan juga sulit untuk dipertahankan. Mungkin dalam sekali waktu orang akan terlihat rendah hati. Namun mungkin juga itu tidak akan bertahan lama. Ada kalanya orang terlihat lemah lembut. Tapi itu hanya mungkin sehari dua hari. Juga tidak mudah untuk mengenali apakah kita sudah memiliki karakter tersebut. Seringkali orang berkata bahwa justru pada waktu kita menyadari kita sedang rendah hati, mungkin pada waktu itu kita tidak sedang rendah hati. Kalau ada pertanyaan, apakah Anda rendah hati? Ini adalah pertanyaan susah dan tidak mudah untuk menjawabnya. Pada waktu orang berkata, ya saya rendah hati, dia sedang menyombongkan kerendahan hatiannya. Pada waktu orang berkata, saya tidak rendah hati,
Dia adalah orang yang dipertanyakan, mengapa engkau tidak memperjuangkannya? Lebih mudah untuk mengenali bentuk-bentuk dari kedua karakter ini. Karena itu saya mengajak kita untuk membuat perenungan, mengevaluasi apakah kita ada orang-orang berkembang dalam kedua karakter ini. Mari kita meneliti hidup kita. Apakah kita adalah orang yang mudah untuk menerima kekurangan orang lain dan mengetahui dia sedang belajar. Dia bisa membuat kesalahan. Di dalam hati kita ada ruangan-ruangan yang cukup untuk menampung ketidaksempurnaan orang lain. Sembari mengakui bahwa kita pun tidak sempurna. Ada kelemahan dalam diri kita yang kita membutuhkan penerimaan orang lain. Apakah kita mudah untuk memuji kelebihan orang lain dan ikut merayakan keberhasilan orang lain? Atau pada waktu orang berhasil, pada waktu orang mengalami hal-hal yang baik, kita menjadi orang yang murung. Kita menjadi orang yang tertekan karena perhatian orang sedang tertuju kepada orang lain. Apakah kita menjadi orang yang mudah untuk bekerja sama, membagi keberhasilan dalam kelompok, merayakan keberhasilan dengan orang lain? Apakah kemarahan kita terlalu mudah untuk meledak? Apakah kita cenderung menjadi orang yang cepat sekali untuk bereaksi dan cenderung membalas pada waktu kita menghadapi atau menerima perlakuan yang menurut kita kurang pantas? Entah kata-kata yang pedas, entah kita merasa difitnah, entah kita merasa bahwa kita sedang direndahkan. Kita menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang tidak lemah lembut. Apa kita menjadi cenderung membalas atau mencari jalan untuk membalas kesalahan orang kepada kita? Hal-hal tersebut dapat kita jadikan evaluasi. Apakah dalam sebuah komunitas ketika persoalan terjadi, ketika gesekan muncul, ketika ada perselisihan yang timbul, apakah kita adalah orang yang berkontribusi di dalamnya? Atau kita menjadi orang yang menyelesaikan persoalan dengan kerendah hatian kita, dengan kelemah lembutan kita? Apakah orang-orang di sekeliling kita nyaman dengan kehadiran kita? Orang-orang yang sedang belajar nyaman untuk mungkin berbuat kesalahan karena mereka akan mendapatkan teguran yang tepat, pengarahan yang tepat, dan bukan kemarahan. Apakah orang-orang di sekeliling kita melihat bahwa pujian lebih banyak meluncur dari mulut kita dan bukan mencari-cari kelemahan orang lain? Mari kita terus memohon pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena hanya Allah lah yang sanggup untuk mengubah hati kita. Mari kita belajar hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Pada waktu seseorang menurut kepada Allah, pada waktu seseorang mudah untuk dibimbing oleh Roh Allah, maka buah Roh yang termasuk di dalamnya adalah kelemah lembutan dan kerendah hatian akan muncul. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang berjuang dalam memajukan, dalam mengembangkan karakter-karakter ini. Dan kiranya kita melihat bahwa kita mengalami kemajuan-kemajuan yang berkontribusi baik kepada komunitas di mana kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman yang mengingatkan kita untuk hidup rendah hati, lemah lembut, menerima segala keterbatasan, lebih bijaksana dalam menindaki segala persoalan. Jemaat sekalian, kita perlu Tuhan setiap jam, setiap saat dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian Ya Tuhan tiap jam sambil mempersiapkan hati kita untuk mendoakan pokok-pokok doa.
Jemaat sekalian, mari kita ambil waktu untuk berdoa saat ini. Kita akan mendoakan GPO, gereja di mana kita ditempatkan saat ini. Kita akan mendoakan juga Singapura, negara di mana kita berkeluarga, bekerja, beraktivitas, dan juga kita akan mendoakan Indonesia, negara di mana kita dilahirkan, tanah air kita. Kita juga akan berdoa untuk kondisi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Dan yang terakhir, kita nanti akan mendoakan untuk rangkaian acara Paskah yang dimana kita akan diingatkan kembali melewati rangkaian Prapaskah dan Paskah, menikmati betapa kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk GPO. Kita berdoa bagi setiap pelayan Tuhan di GPO, yaitu pendeta, majelis, pengurus komisi dan tim, agar mengerti apa arti panggilan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Berdoa untuk bapak-bapak pelaut dan tenaga kerja para wiswa. Kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, serta memberkati keluarga yang ada di Indonesia. Kita berdoa juga untuk situasi ibadah di GPO di mana sudah dibatasi jarak dalam kebaktian. Kita doakan keadaan ini agar Tuhan yang melindungi jemaat GPO, yang menganugerahkan kesehatan di tengah-tengah situasi ibadah yang menantang. Kita sebarkan kasih dan bukan ketakutan, serta saling menjaga agar wabah COVID-19 ini dapat kita lewati bersama sebagai satu gereja. Yang kedua, kita akan mendoakan mengenai keadaan saat ini, yaitu COVID-19, wabah COVID-19 yang saat ini menjadi berita. Dan kita akan berdoa agar COVID-19 dapat dilokalisir sehingga penyebaran tidak menjadi makin masif dan luas. Berdoa untuk setiap orang yang menderita karena COVID-19 agar mereka dapat dipulihkan sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya kekuatan dalam menghadapi menjalani masa-masa sakit. Berdoa buat keluarga yang berduka jika ada atas kepergian anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, para dokter, para perawat, agar mereka diberikan juga kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pasien yang meningkat. Kiranya Tuhan yang membuka hati masyarakat untuk mengapresiasi kerja mereka. Kita berdoa untuk para ilmuwan yang berusaha mencari obat dan vaksin untuk COVID-19, supaya Tuhan yang memberikan hikmat agar usaha mereka berhasil pada waktunya. Berdoa agar adanya wabah menyadarkan kita untuk tidak
bertindak egois demi kepentingan diri sendiri, tapi dapat semakin mengasihi sesama dan saling menolong. Kita juga berdoa agar kita dapat belajar untuk berserah selalu pada Tuhan dan tidak khawatir di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Dan sadar bahwa anugerah keselamatan dari Allah yaitu sumber kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Kita juga akan berdoa untuk Paskah di GPO. Berdoa untuk rangkaian acara Kamis Putih, Jumat Agung, dan ibadah Paskah yang tidak seperti biasanya pada tahun ini dikarenakan COVID-19. Bila kita berdoa, kita yakin bahwa makna Paskah akan selalu sama, bahwa Allah telah bangkit mengalahkan maut. Kita berdoa untuk setiap panitia untuk diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mempersiapkan semua rangkaian acara. Kita berdoa untuk setiap hati, persiapan hati jemaat agar dapat memaknai Paskah ini dengan sungguh-sungguh, bukan rutinitas setiap tahun, melainkan percaya bahwa kebangkitan Yesus memberikan harapan yang pasti. Tuhan Bapa kami, inilah doa-doa kami. Kami sungguh sadar siapa diri kami. Sebagai manusia, hidup kami sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa kami sebagai manusia, kami tidak mengetahui waktu. Kami seperti ikan yang tiba-tiba tertangkap dalam jalan. Kami seperti burung yang tiba-tiba tertangkap dalam jalan. Tuhan, kami mohon Engkau dengar doa-doa kami. Engkau jauhkan kami dari kemalangan dan musibah yang menimpa kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mengakhiri MPD malam ini dan kita tahu betapa Tuhan telah mengorbankan segalanya. Tuhan setia meskipun kita tidak setia. Tuhan senantiasa mencurahkan kasih-Nya pada kita semua, mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Dengan apa kita akan membalasnya? Jemaat sekalian, mari kita angkat pujian. Dengan apa akan kubalas?
segala